Apa kabarnya? Kak Christine berharap kabar adik-adik luar biasa. Karena di hari Minggu ini kita harus semangat untuk memuji nama Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan membaca Mazmur, kita saat teduh sejenak ya adik-adik. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik, Kak Christine undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Mari kita menyanyikannya adik-adik. 1, 2, 3. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik masih semangat kan untuk memuji nama Tuhan. Adik-adik, sebelum kita bernyanyi lagu pembukaan, terlebih dahulu kita doa pembuka yang dibawakan oleh teman kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau ibadah berarti ya kami sama ibadah. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu pembuka dari Kidung Ceria 154, Aku Bersukacita. Kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik. 1, 2, 3.
selanjutnya kita akan pembacaan Mazmur. Mazmur pada hari Minggu ini terambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Adik-adik di rumah bisa minta tolong kepada mama papa untuk membukakan Alkitabnya. Kak Christine akan membacakan untuk adik-adik sekalian. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Adik-adik, kita sudah menyanyi, sudah membaca Mazmur. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Puji. Kita akan menyanyikan satu lagu dari buku Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik. 1, 2, 3. Firman-Mu pelita bagi kakiku, dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, pelita hidupku. Adik-adik, saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Yuk kita bersatu dulu dalam doa mohon pimpinan Roh Kudus. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami diberi pengetahuan dan hikmat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan, yaitu yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul, pasal 22 ayat 1 sampai 5. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, maka tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus
di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu itu. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Tentu adik-adik sukacita karena mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan yang akan kakak sampaikan bercerita, judulnya Aku Mau Bersaksi. Tokoh kita hari ini adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus bersaksi bagaimana dulu ketika dia hidup sebagai Saulus. Nah, Paulus ini adik-adik, beliau adalah orang Yahudi yang lahir di Tarsus di tanah Kilikia. Dia dididik, dipimpin, atau gurunya bernama Gamaliel. Dia dididik secara hukum nenek moyangnya. Misalnya hukum Taurat adik-adik. Nah, dulu Saulus suka menyiksa dan mengejar pengikut Tuhan. Nah, orang-orang percaya ini ditangkap, dihukum, dibunuh. Salah satunya adalah Stefanus yang dilempar dengan batu. Nah, adik-adik, tapi akhirnya Saulus ini bertobat ketika dalam perjalanan ke Damsyik. Nah, Tuhan menegur Saulus. Setelah dia bertobat, Saulus mengganti namanya menjadi Paulus. Dan kita kenal menjadi Rasul Paulus. Adik-adik, kira-kira Rasul Paulus ini kok bisa berani untuk bersaksi? Tentu saja adik-adik, karena Roh Kudus menolong dan memimpin hidup Rasul Paulus. Nah, siapa di antara adik-adik yang mau bersaksi atau berani bersaksi menyatakan kebenaran firman Tuhan dan kebaikan Tuhan? Bagaimana sih caranya kita menjadi saksi Kristus?
Pertama, adik-adik tidak suka bertengkar. Ya, berarti kita harus menjaga perkataan dan perbuatan kita. Bertengkar, berbicara atau berkata-kata kasar, dan tidak sopan, atau juga ada yang suka berbohong. Nah, suka berbohong atau berdusta, bahkan melawan orang tua. Jadi adik-adik, sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus berbuat baik, menjaga perkataan kita, perbuatan kita. Kenapa sih kita harus melakukan yang baik? Karena kita punya Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus mengajarkan kita hal yang baik, maka kita harus mencerminkan kebaikan itu agar nama Tuhan selalu dimuliakan. Nah, adik-adik, kita pantas meniru Rasul Paulus yang berani bersaksi, menyatakan kebenaran firman Tuhan, dan tidak malu menjadi orang Kristen dan pengikut Kristus. Adik-adik, kita bersyukur mempunyai Tuhan Yesus yang mengasihi kita hari ini dan untuk selama-lamanya. Adik-adik, mari kita mengikuti teladan Rasul Paulus yang terus bersaksi. Karena Roh Kudus pasti menolong kita. Adik-adik, selamat bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Puji. Tiba saatnya kita merespon firman yang kita dengar dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 271, Cinta Akan Yesus, ayat 1 dan 2. Mari adik-adik kita nyanyikan. 1, 2, 3. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan Yesus harus nyata tiap hari, tak henti. Dalam perbuatan, dalam kata, tidak boleh membenci. Adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Puji. Mari adik-adik kita berdoa. Adik-adik, saatnya kita doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa dan negara kami ini. Bantu kami untuk tetap bersyukur
dengan cara merawat kekayaan alam ini dan mengelolanya dengan bijaksana dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini. Berkati juga para pemimpin bangsa kami Tuhan, agar mereka bisa memimpin dengan adil dan bijaksana, sehingga boleh bangsa kami menikmati kedamaian kemakmuran. Engkau berkati juga setiap pelayanan, kesaksian, gereja-gerejamu di mana saja berada. Engkau berkati para pendeta, kakak layan, dan kami anak-anakmu tetap semangat memberitakan firman-Mu dengan segala talenta yang kami miliki Tuhan. Dan walau kami bisa beribadah secara online Tuhan, jadikan kami anak-anak yang tetap setia kepadamu. Tuhan Yesus berkati juga keluarga kami. Terima kasih karena Engkau senantiasa menjaga kami sekeluarga, menyatukan kami dalam kasih dan sukacita. Engkau juga memberikan kesehatan dan kekuatan. Engkau juga memberikan teman-teman dan guru-guru kami semangat untuk belajar, semangat untuk mengajar, juga menjaga kesehatannya. Engkau berkati juga kami yang sudah mulai bersekolah tatap muka Tuhan, untuk tetap taat pada prosedur kesehatan. Tuhan, kami percaya kami bisa melewati pandemi COVID-19 ini dalam mukjizat Engkau memulihkan kami semua. Tolong Tuhan, sempurnakan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita mengumpulkan uang persembahan kita. Adik-adik bisa mengantar langsung uang persembahan adik-adik ke gereja atau dikirim melalui nomor rekening gereja. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. 1, 2, 3. Adik-adik, kita sudah mengumpulkan uang persembahan. Tiba saatnya kita berdoa yang akan dibawakan oleh teman kita, Gian. Mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menjaga kami ini di dalam hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami memberi persembahan. Kiranya Engkau terima persembahan kami ini agar dapat pelayanan untuk gereja-Mu. Tuhan
Yesus yang baik, kiranya Kau berkati kami selalu dan jauhkan kami dari virus corona. Amin. Adik-adik, kita sudah di penghujung akhir ibadah. Tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan lagu dari KC 256 ayat 1 dan 5. 1, 2, 3. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah. Mari tiba saatnya kita doa penutup yang akan dibawakan oleh Kak Puji. Mari kita berdoa adik-adik. Adik-adik, ibadah kita akan selesai. Mari kita menutup ibadah kita. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih atas kebaikan-Mu telah memimpin dan membimbing ibadah kami hari ini. Tuhan, berilah kami sukacita dan damai sejahtera dan senantiasa tetap setia menjadi saksi-Mu agar nama-Mu senantiasa dimuliakan hari ini dan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai di penghujung akhir ibadah. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, membaca Mazmur, bahkan memuji nama Tuhan. Kita berterima kasih kepada kakak-kakak yang bertugas pada hari Minggu ini, diantaranya Kak Christine sebagai liturgos, Kak Puji sebagai pelayan firman, pemain musik Kak Catherine, dan editor kita Kak Grace. Kita sangat bersukacita dan berterima kasih. Semoga adik-adik di minggu yang akan datang tetap sukacita juga memuji nama Tuhan. Dan jangan lupa ya adik-adik, Kak Christine ada pesan nih. Adik-adik tetap menjaga kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakan makanan yang bergizi, dan jangan lupa berdoa agar negara kita pulih dari COVID-19. Kak Christine pamit undur diri adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.